Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah bahas tentang kimia unsur. Itu ada golongan alkali tanah, terus halogen, gas mulia. Nah, sekarang Ibu mau bahas soal yang ada di buku kalian, tapi cuma 10 aja ya. Selebihnya kalian bisa kerjakan sendiri di rumah, nanti itu dijadikan tugas untuk pelajaran kimia selanjutnya. Perhatikan slide yang akan saya berikan di sini. Sini dulu ya. Ini kita Ibu akan berusaha membahas soal yang ada di bab 3 yaitu kimia unsur. Lalu nah ini nomor 1 Ibu pilih secara acak 10 soal di antara soal-soal yang lain ya, cuman 10 aja. Nomor 1 itu ditanya pertanyaannya berkaitan dengan gas mulia. Kenapa sih gas mulia itu bereaksinya sangat kurang? Nah, jawabannya itu bisa dilihat karena dia konfigurasi elektronnya merupakan konfigurasi yang stabil atau semuanya berpasangan. Sehingga atau bisa juga dari daya energi ionisasi ya kan, tadi energi ionisasinya itu dia rendah, elektronegatifnya juga rendah, maka dia termasuk susah untuk bereaksi. Kalaupun bereaksi dia kompleks gitu kan. Jadi untuk yang soal nomor 1 kenapa dia sangat kurang sesuai dengan pilihan yang ada di buku, kurang itu karena konfigurasinya stabil. Nah, soal berikutnya yang saya bahas itu soal nomor 4. Adapun pertanyaannya seperti ini berkaitan dengan yang sebelumnya itu di bab elektrokimia kita bicaranya redoks ya kan. Pada reaksi tersebut xenon itu akan mengalami apa sih gitu kan. Nah, perhatikan di sini ini adalah xenon yang kita perhatikan, xenon di sebelah sini, xenon di preaksi. Lalu ketika dia hasil reaksi atau produk xenonnya berada pada dua tempat. Nah, kita mau bikin biloxnya berapa satu persatu. Nah, ini biloxnya, kamu perhatikan di sini, fluor itu adalah golongan 7A. Golongan 7A itu ketika dia membentuk ion, menjadi ion yang bermuatan negatif, ya. Karena kan kalau golongan 7A, dua senyawa atau diatomik, itu dia kecenderungannya biloxnya -1. Tapi kalau dia berada posisinya di tengah, 3 gitu kan, yang berada di tengah, misalnya HClO4, Cl-nya kan di tengah, itu dia biloxnya bisa bervariasi sesuai dengan senyawanya di situ. Tapi kalau ini kan senyawanya cuma ada 2, xenon sama fluor. Jadi kan dia diatomik. Ketika dia diatomik, maka dia menganut bilox yang sama dengan -1. Kalau dia -1, F-nya di situ ada 6, -1 kali 6, hasilnya adalah plus 6. -6. Nah, -6 maka di sini juga akan menjadi positif 6. Ini koefisiennya tidak saya tampilkan, tidak saya libatkan di sini ya, karena ini cuma mau melihat dia itu mengalami reduksi atau mengalami oksidasi, bukan menyetarakan. Kalau kita posisinya di sini membahas soal tentang penyetaraan, maka nanti dia dengan adanya 6 di sini ya, maka di sini jadi -6. Lalu di sini akan berubah gitu kan. Pokoknya sekali lagi ini tidak membahas tentang penyetaraan redoks, hanya melihat bilox dari setiap unsur. Jadi kita ambil adalah nilai bilox dari yang terkecil. Ya. Lalu xenon di sini sama, oksigen itu adalah golongan 6. Kalau golongan 6 itu mempunyai kecenderungan menarik 2 elektron, maka nanti dia biloxnya adalah -2 di sini. Ketika dia -2, dari sininya 6 ya, tapi di sini adalah -4 ya, kita kalikan -2 kali 6 itu sama -12 ya kan, 12 pindah ke sini ke 4, jadi di sininya adalah 8. Diulang lagi ya,
min 2, min 2 kali 6, min 12. Pindah ruas, min plus 12. Di sini ada min 4, 12 dikurang 4 berapa? Hasilnya adalah 8. Xenon, nah xenon di sini 0. Kenapa? Karena dia unsur bebas. Ya, bilox unsur bebas itu sama dengan 0. Jadi kalau kita perhatikan senyawa xenon itu mengalami perubahan dari 6 ke 8, itu berarti dia mengalami kenaikan bilox atau oksidasi. Lalu dari sini berubah lagi menjadi 0, maka dia mengalami peristiwa reduksi. Maka kalau pertanyaan yang berkaitan dengan soal nomor 4, pada reaksi ini xenon akan mengalami oksidasi maupun reduksi. Atau ini jenisnya adalah autoredox ya. Jadi satu unsur itu mengalami oksidasi sekaligus mengalami oksidasi maupun reduksi. Lanjut, saya bahas soal berikutnya. Yang saya pilih itu adalah soal nomor 9. Adapun soal nomor 9, ini adalah energi disosiasi atau energi penguraian pelepasan ikatan F2 lebih rendah daripada Cl. Kenapa sih? Gitu. Karena F2 itu kan dia mau lebih. Nah, perhatikan di sini, karena fluorin itu kita bicaranya sesuai dengan pilihannya di sini. Karena fluorin itu dia lebih kecil atomnya, jadi dia mudah fluorin itu lebih kecil, maka dia apa sih, ketertarikan sama intinya itu deket gitu. Misalnya gini, si fluorin itu anak satu-satunya di keluarga. Klorin itu mempunyai saudara sebanyak 5, ya kan? Berarti ini keluarga kecil, ini keluarga besar gitu kan ya. Terus anaknya ini si fluorin sama klorin mau kuliah ke luar kota. Siapa yang mudah mendapat persetujuan dari orang tua untuk kuliah di luar kota? Pastinya si CL. Kenapa? Karena anaknya banyak. Satu ke keluar kota, ya masih ada 4 gitu kan. Nah, kalau si Florin itu anak satu-satunya. Anak satu-satunya berarti kan orang tuanya nggak mau ngelepas. Makanya dia susah untuk atau rendah untuk dia hidup mandiri. Kalau ini kita bicaranya terionisasi, dia berubah menjadi ion-ion. Ya, jadi mengapa alasannya seperti itu? Kalau itu kan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memudahkan kalian memahami gitu kan. Tapi kalau sesuai dengannya di buku dikatakan massa klorin itu lebih besar, jadi keluarga klorin lebih banyak daripada keluarga dari si fluorin. Maka nanti jawabannya adalah A. Soal selanjutnya yang saya bahas itu adalah soal nomor 15. Reaksi yang baik untuk menghasilkan uap HI dari KI. Nah, ini adalah reaksinya. Itu di buku ada. Nah, ini yang dipilih adalah si asam fosfat. Kenapa? Karena asam fosfat itu nanti dia akan menghasilkan HI. Si H ini akan digantikan posisinya oleh si K. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Next. Soal 17 yang saya bahas. Ini ada 3 jenis kristal garam kalium yang warnanya putih. Nah, kita pengen tahu nih yang garam 1 namanya apa, garam 2 namanya apa, garam 3 namanya apa. Nah, tapi nanti dibatasi di soal ini cuma ditanya adalah garam pada yang kedua. Ya, ini dia direaksikan dengan berbagai macam reaksi, dapatnya seperti ini. Kalau dikasih PB warnanya kuning, putih sama kuning. Kalau ini kuning putih, ini nggak ada endapan, dalam kuning. Kalau dikasih asam sulfat, garam, itu dia variasi juga hasilnya. Lalu berdasarkan hasil pengamatan yang di sini, maka garam nomor 2 itu adalah nih KF. Dengan pembahasan PB akan mengendap jika direaksi dengan F2, maka dia akan menghasilkan VbF2 nih. Ya, endapan putih. Endapan putih di sini adalah endapan dari PbF2 karena si PB kalau ketemu sama KF ya. Kan di sini kalium ya. KF maka dia membentuk endapan.
Kalau dia bereaksi dengan perak, dia tidak membentuk endapan. Jadi itu ciri dari fluor. Ini adalah soal untuk yang halogen. Soal selanjutnya, yang tidak bereaksi dengan air. Berarti dia tidak mudah bereaksi dengan air. Nah, berilium. Kan sudah saya jelaskan golongan alkali maupun alkali tanah itu sangat reaktif. Tapi antara alkali sama alkali tanah siapa yang lebih reaktif? Yang lebih reaktif adalah golongan yang alkali. Contohnya dikasih dicebur, bukan dicebur, dilarutkan ke dalam air langsung timbul percikan api gitu kan untuk ini. Lalu barium juga bisa bereaksi dengan air, tapi dia kurang reaktif dibandingkan alkali, dan ketika dia membentuk senyawa basah dia juga kurang basah gitu kan, bukan basah kuat. Kalau dilihat dari golongannya, Be itu posisinya di atas berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, ya kan. Be itu posisinya di atas, maka dia termasuk yang kurang atau susah untuk bereaksi dengan air. Ya, lanjut. Saya akan bahas soal 36 yang bukan sifat alkali ya. Tadi saya sudah jawab. Saya jelaskan. Aduh, kecepatan. Tunggu ya. Nah, ini yang alkali, sifat alkali tadi reaktif, tadi contohnya ketemu dengan air langsung push, ada api gitu kan. Pakai lelehan dari garamnya. Di slide sebelumnya juga saya misalkan yang pembentukan gas klor, saya sudah jawab kalau dia lelehan maka yang bereaksi adalah kationnya. Lalu dia positif 1, maka dia reaktif. Positif 1 itu karena dia sangat mudah melepaskan 1 elektron, mudah larut dalam air, itu adalah sifat dari alkali. Lanjut di soal nomor 41 yang saya ambil. Di sini adalah uji nyala dari garam klorida, kationnya yang kita perlu perhatikan. Di slide sebelumnya saya sudah kasih, terutama itu adalah uji nyala dari si unsur golongan 2A. Warna-warninya sudah saya perlihatkan ke kalian pakai video jadi lebih jelas, bukan hanya tulisan. Ini campuran antara golongan 1A dengan golongan 2A. Untuk golongan ini kalian sudah bisa lihat tadi barium memang di video sebelumnya itu warna hijau, strontium merah tua, kalsium tuh merah orange ya. Itu diperhatikan lagi videonya. Kalau kuning sama lembayung memang tidak saya tampilkan di video, tapi ini kan dia mintanya jingga merah orange. Orange merah itu kita ngomongin jingga, maka jawabannya itu adalah yang C. Soal selanjutnya, ini kita adalah bahasan dari halogen, itu reaksi pendesakan pada halogen. Yang mana sih yang bisa berlangsung? KCl dengan Br itu bisa berlangsung apa tidak? Atau enggak Ki ketemu sama Cl? Perhatikan urutan dari golongan halogen F, Cl, Br, I. Berarti Cl itu di atas daripada Br. I itu di bawah dari Cl. Jadi pendesakannya itu yang bisa itu yang mana? Perhatikan di sini. Kecepatan. Nah, ini. Ya, ini dia tidak bisa berlangsung. Cl posisinya di atas dengan Br, berarti pendesakannya itu harus di sininya posisinya yang I itu yang di atas tidak bisa mendesak yang di bawah, gitu aja dah secara gampangnya kan. F, Cl, Br, I. Cl posisinya di atas pada Br kan, berarti si Cl itu tidak bisa mendesak yang Br atas, tidak bisa mendesak yang di bawah. Dan posisinya jangan lupa, ini dia posisinya dalam bentuk senyawa, ini dalam bentuk gas, maksudnya monoatomik. Itu kadang-kadang dibalik tuh, Cl tambah KBr misalkan gitu ya. Jadi ingat sekali lagi, ini adalah reaksi pendesakan yang biasanya keluar pada soal di bab halogen.
soal nomor 71 yang saya pilih. Berdasarkan keelektronegatifannya, yang mana sih yang lebih reaktif? Nah, ini sudah dijelaskan berulang kali. Berdasarkan keelektronegatifannya si alkali lebih reaktif karena dia lebih rendah keelektronegatifannya sehingga dapat dengan mudah membentuk kation yang bermuatan positif 1. Oke, ini sudah berkali-kali saya jelaskan kenapa dia reaktif. Demikianlah pembahasan saya untuk kimia unsur bab 3 alkali, alkali tanah, gas mulia sama halogen. Saya cuma ngambil 10 ya. Selebihnya kalian pelajari sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.